bagaimana caranya biar ChatGPT-nya tuh informasinya tuh bisa dipertanggungjawabkan secara reference. Jadi kita custom sedikit. Jadi ini tadi kan sudah bikin introduction nih. Oke. Jadi kita custom sesuai dengan yang kita teliti. Oke, judulnya ini misalkan ya. Terus saya bikin sini use information below as basis of your answer. Jadi dia akan pakai data ini. Aduh, sorry. Mana tadi? Sini ya. Oke, saya copy manual ya. Oke, sana. Maintain the reference. Oke. Terus di sini kan dia bilang with kan ini studinya kan dia ngawur. Ini orang yang nggak tahu dia mau menulis apa. Asal tulis saya kasih judul, tiba-tiba mau introduction kan. Tapi saya maunya lebih spesifik sesuai yang saya mau. Saya mau tulisan ini autentik. Nah, kita baru tambahkan detail. Jadi with the following detail. Misalkan, oke, judulnya apa? Hipotesisnya. Saya terus sini in misalkan hipotesisnya the norm misalkan the norm concentration is highly vary temporally and spatially misalkan aja lah scope-nya analysis of color and turbidity of Brunei water for 1 year misalkan. Ya, ini. Terus saya bilang use information below. Oke, dengan sedikit ini berarti nanti dia akan menyesuaikan dengan yang kita mau. Coba lihat. Nah, karena waktunya nggak cukup, saya akan kopikan nanti ini. Terus teman-teman yang mau validasi bisa ngecek linknya ya. Nah, coba notice ini kan dia sekarang ada pakai referensi. Referensinya ini ada Li 2017. Nah, reference ini bisa kita copy. Jadi kalau saya ngasih contoh, nah ini referensinya, copy saja ini. Kalau kita paste di sini, bola, dan dapat ini sesuai dengan. Jadi saya nggak tahu, kita ngatur cara nulisnya kayak gimana. Ikut standar lah, ikut standar. Sorry. Ini ada list of reference-nya ada. Ya, referensinya legit, kayak valid, and then tulisannya authentic, karena memang ini sesuai kita desain sesuai dengan yang kita mau. Nah ini yang saya bilang proses menulis ini kan biasanya panjang. Introduction satu paragraf aja orang kalau belum biasa nulis itu bisa berlarut-larut itu, bisa berhari-hari. Udahlah berhari-hari, besoknya dibaca lagi setelah dia liburan tahun baru Cina gitu, dia lihat lagi, lu kok jelek, ganti lagi. Jadi yang seminggu kemarin tuh ya evaporate lah. Nah ini saya kopikan linknya. Oke, ini bisa copy. Nanti teman-teman bisa cek ya validitasnya seperti apa. Ini sangat valid. Cuman ya tahu ada lah banyak kelemahannya. Nanti kita bahas lah kalau ada kesempatan. Mana tadi? Chat. Ini chat.
saya taruh di chat, silahkan nanti cek. Nah ini contohnya lah. Oh, nah ini kan bikin introduction itu kan lepas. Bisa nggak kita bikin discussion? Oke, contohnya misalkan ini. Nah ini contoh lah. Ini gila, ini bukan tugas ya. Ini ada gambar, saya dapat gambar, terus ada captionnya, terus saya bikin discussion point. Pertanyaannya kan, bisa nggak apa namanya GPT ini tolong saya nulis, bikinkan saya draft untuk menulis result and discussion. So I will copy all of this. Oke, kita lihat ya. Ini super powerful. Sampai saya mau nulis juga. Oke, ini nanti ada yang mau cek validitas, silakan cek. Oke, nah ini saya akan import gambar. Misalnya kita bikin lah di mana di PowerPoint, ada yang bikin di Origin Pro, bla bla bla, segala macam silakan. Oke, ini saya import gambarnya, saya tulis captionnya. Oke, kemudian discussion point-nya saya masukkan. Kemudian saya bilang, write log RD, apa ya namanya? Lupa saya. One, RD, 1, 2, and 1, 3. Ini cara saya untuk manggil biar dia menulis bagian result and discussion. Dan ini saya coding di belakang background. Sebisa dia ada gambar dan dia dijelaskan segala macam. Oke. Nah, kita bisa. Bla 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 bla. Kalau kita sudah punya gambarnya, sudah punya, jadi kita bisa presentasikan data kita saja. Nah, nulisnya itu nanti kita bisa minta bantuan AI. Nah, just cite informasi yang saya kasih di depan. Ini. Oke, so nulis jadinya berapa? Nggak tahu. 5 menit? Dapatlah satu. Kan kalau result and discussion itu mungkin 3 section. Jadi RD itu result, RD1 itu result and discussion 1, which is section 1. Oke, mau lanjut misalkan saya ngambil lah, ini ada juga data yang 2 ini. Kebetulan ya ada data yang ini saya pakai di pelatihan EBS bulan Desember itu. Ini saya tulis oke, dan ini terus saya ini result discussion 2.1 RD 2.2 and RD 2.3. Simple aja. Kita upload gambarnya, kasih tahu captionnya supaya dia tahu itu gambar apa. Kemudian apa yang kita amati dari gambar itu. Oke, sih kita cuma naruh literatur review di depan sedikit, dia akan terus pakai untuk discussion. Jadi kita kumpulkan referensinya, kita bisa compile jadi satu, jadikan bahan untuk dia menulis. Terus kita suruh tuh kayak orang pintar tapi bego. Dia pintar bisa ngerjain, tapi dia harus diperintah secara tepat.
Nah, merintah secara cepatnya ini yang perlu skill. Oke, nah ini yang perlu skill yang perlu dilatih. Ya ikut latihan. Mungkin misalnya mungkin baca di YouTube mungkin ada, tapi kurang lah untuk menulis sampai level yang sedetail ini. Oke, nah ini yang membuat menulis bukan lagi menjadi masalah. Bahasa Inggris bukan lagi menjadi masalah. Style menulis bukan lagi masalah. So yang masalah apa? Kan pertanyaan itu. Jadi sekarang masalah kita apa? Apa yang bisa, apa yang harus kita tekankan supaya kita bisa bikin riset yang bereputasi. Oke, besok, saya coba cepat ya. Besok itu saya bayang ngasih contoh lah. Jadi saya akan cerita bagaimana kita proses dari menulis tradisional ke transformasi tradisional menjadi AI. Sebentar ini. Oke, bagaimana tradisional itu menjadi AI? Saya kasih demo apa ya dari data mahasiswa saya. Kemudian gimana caranya untuk bangun otentik. Jadi jangan sampai nanti sama karena sangat mudah nulis. Anak yang nggak sekolah bahkan di bidang yang sangat berseberangan itu bisa nulis lebih bagus dari kita kan? Itu kan memalukan. Jadi bagaimana? Jadi sekarang orang yang nggak pakai AI itu makin terjepit situasinya. Karena orang-orang yang nggak tahu apa-apa di bidang itu bisa menulis lebih bagus dari dia. Sehingga menurut saya ini sebuah keharusan, inevitable, tidak bisa terhindarkan. Kita harus kuasai ini dan pakai supaya kita kompetitif. Nanti saya orang teknik seperti saya itu bisa nulis makalah pendidikan lebih bagus dari orang yang sudah dokter pendidikan. Saya cuma belajar ya ini teknik-teknik menulis dengan AI. Oke, terakhir tadi materi kita juga nanti saya mau besok tunjukkan bahwa bagaimana kita bikin jadi yang apa GPT yang saya pakai itu namanya custom GPT. Dia memang didesain itu untuk tujuan khusus. Misalkan ada yang untuk mengedit bahasa, menerjemahkan dan mengedit bahasa. Ada yang proofreading saja, ada yang drafting. Yang saya tunjukkan tadi itu yang menulis dari draft cepat. Terus ada juga untuk data analitik. Jadi misalkan kita punya data Excel gitu, terus mau saya tulis proses nulisnya seperti apa itu bisa. Nah itu kita bahas nanti apa saja yang bisa di AI kan, apa saja yang kita harus tidak percaya AI. Nah itu insya Allah kalau tidak ada halangan kita bahas besok ya. Nah sekarang ini Obama yang bilangnya bukan saya. Sorry lah ada gambar B2 di sini. Oke, you can tulisan Obama bilang you can put lipstick on a pig, it is still a pig. Barack Obama. Jadi dalam konteks yang kita bahas sekarang, jadi kita bisa pakai AI, the best AI. Kita bisa menulis super duper expert. Tapi kalau risetnya itu amburadul, ya tetap juga orang akan tahu itu amburadul. Jadi menulis ini kan cuma presentasikan saja, semua menceritakan riset saja, menceritakan supaya orang bisa melihat kualitas di sana. Kita tidak bisa bikin riset berkualitas dengan cara menulis. Oke, riset yang sudah berkualitas, kita bisa tunjukkan kualitasnya dari menulis yang baik. Nah, ini pesan yang esensial dari yang pertama ini. Nah, saya sudah tunjukkan kalau nulis bukan lagi masalah susah. Nah, sekarang bagaimana cara bikin bahan yang ditulis itu bagus? Nah, itu yang menentukan. Nah, ini saya bahas cepat aja. Ini kita bisa sebentar ya. Saya itu oke. Oke. Ini yang kita bahas. Jadi intinya tetap balik lagi ke research metodologi. Jadi proses riset yang bagus itulah yang menghasilkan produk riset atau publikasi yang bereputasi. Nah, prosesnya ini dari kita harus define research problem, kita harus bikin literature review, kita harus bikin hipotesis, kita bikin desain riset yang bagus, oke, ambil data secara bagus, analisis data secara bagus, nulislah yang bagus. Intinya kayak gitu kan. Nah, itu pentingnya. Jadi tetap aja balik. Akhirnya sekarang kita sudah tidak akan lagi dibebankan ke proses penulisan, tapi lebih ke bahan yang mau ditulis itu harus benar-benar bagus. Oke, nah menulis ilmiah itu ya simpel aja. Ini kan kayak bahasa Inggrisnya tuh finders keeper. Siapa yang nemuin pertama itu yang
yang memiliki. Oke, jadi di scientific itu sama. Jadi ketika kita bilang saya klaim saya nemu sains baru, nah kitalah yang dirujuk sebagai penemunya. Makanya ada namanya hukum Newton, ada namanya persamaan Einstein lah segala macam, atau Mr. Craig persamaan Habibi ada. Ya itu orang-orang yang menemukannya. Dia yang menemukan knowledge barunya, dia yang klaim. Nah, proses nulis yang bagus itu atau proses yang bagus itu ya memang tipenya prosesnya itu kita cari, kita dapatkan, terus kita klaim. Nah, klaimnya itulah kita. Jadi untuk bisa kita klaim kan orang harus tahu, oh ini yang menemukan pertama Archimedes, buoyancy force, gaya gaya Archimedes itu gaya daya mengapung itu yang pakai Archimedes. Ya Archimedes harus cerita ke orang, oh saya menemukan ini, sehingga orang bilang oke itu miliknya Archimedes. Nah itu kan simpel zaman dulu. Nah zaman sekarang melalui proses publication. Nah riset yang bagus itu harus logis ya. Ini saya cepat banyak yang saya pengen cerita. Jadi harus logis. Jadi prosesnya itu argumentatif. Karena apa? Karena dia kan ngeklaim kan. Jadi ketika kita mau riset, saya bilang, oh saya klaim saya menemukan ini. Siapa yang kalau di istilah hukum kan siapa yang menuduh dia yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Sama juga kalau di riset, siapa yang ngeklaim, dia bilang dia nemu baru, dia harus membuktikan. Nah, proses pembuktiannya itu yang melalui demonstrative proof namanya kalau di riset. Ya kita tunjukkan ada yang lewat eksperimen, ada yang lewat observasi. Nah, proses ini semua itu yang kita sebenarnya tulis di jurnal ilmiah itu. Oke, jadi dan strukturnya mesti logis. Ini 5. Oke, nah ini saya skip aja karena cukup detail. Nah ini professional tips. Saya sering diminta bicara tentang riset metodologi segala macam gitu. Terus saya selalu bilang, gimana kalau saya yang mau share, saya bilang bagaimana menjadi supervisor yang efektif, bagaimana membimbing mahasiswa. Karena mungkin sekitar 60 sampai 80 paper saya itu dari anak S1. Dan saya pikir kunci dari riset yang bagus itu good design and planning. Oke, jadi saya bilang tadi ini kita bisa bahas di sesi mendatang. Jadi kita dari awal mulai itu sudah ada bayangan itu. Kan berhipotesis itu kan berimajinasi kan kalau kita bahas konstruksi argumennya dalam riset itu kan kita develop hipotesis itu artinya kita menduga oh ya ini akan lebih bagus. Nah, untuk lebih bagus ini saya harus punya bukti-bukti seperti ini, dan bukti-bukti ini saya harus bisa demonstrasikan dalam bentuk data atau observasi. Nah, kalau kita sudah punya bayangan seperti itu bikin risetnya itu efisien, nggak banyak errornya lah, mudah. Kita udah tahu, oh nanti datanya harus diambil apa saja, segala macam. Oke, ini highlight-nya saja. Kemudian ada lagi yang penting adalah data analitik. Jadi bagaimana bikin data itu bercerita. Orang banyak yang mengesampingkan ini, mengesampingkan ini. Dulu waktu saya anak-anak gitu. Jadi kita ini kan sebenarnya bayi yang tumbuh dewasa gitu. Jadi semuanya kita anak-anak sebenarnya. Tapi anak-anak yang umurnya lama gitu. Dan kita tuh secara natural itu membaca atau menganalisa itu melalui misalkan kalau kita buka kasih anak-anak buku, dia akan melihat gambar, lihat gambarnya dulu gitu. Nah, dan proses yang sama itu kita pakai untuk melakukan evaluasi riset. Siapa saja itu editor lah, reviewer lah, examiner lah, apa semua. Itu kalau dia mengevaluasi, itu dia akan melihat gambar-gambarnya dulu. Nah, gambar-gambar itu kan isinya data, isinya data, dan ya itu datanya itu harus benar-benar bercerita. Nah itu, jadi ini kan kalau kita punya data, jadi proses pengemasan data melalui gambar-gambar yang efektif itu menjadi esensial. Karena waktunya terbatas, kebanyakan contoh tadi, biar ada waktu kita tanya-tanya. Nah ini contoh lah misalkan, simpel aja. Ini ada pie chart, semua, cuman yang kanan, yang tengah ini lebih bagus daripada yang kiri. Karena di sini tuh
untuk membaca gambarnya itu lebih mudah. Oh, ini UTP di sini, UTM di sana, kan berat. Ini pakai rule of namanya proximity. Ini dalam gambar lah, rule of proximity. Jadi berarti yang ini dekat, ya berarti UPM 16. Ini 15 gitu. Terus apa bedanya lagi yang tengah ini? Yang tengah ini datanya itu urut dari kecil ke besar. Ini dari kecil ke sini ke besar. Oke, terus teksnya pun dia mendatar, ya. Mendatar. Jadi kayak mudah dilihat, nggak miring-miring lah. Ada juga orang yang dimiringin, dibikin lekatin. Jadi mudah dilihat. So memang kelihatan simple. Tapi kan memang yang membedakan orang orang yang kelas lah, yang membedakan kelas itu kan bagaimana dia melakukan hal-hal yang simple lah. Oke, kelas seorang itu kelihatan dari bagaimana dia berbicara, bagaimana dia kan misalnya etika menggambarkan apa gitu, menggambarkan kelas orang gitu. Ya, ya sama lah akhlaknya gitu. Ya itu yang kelihatan. Dan hal-hal yang simpel seperti ini. Nah, yang kanan ini menurut saya lebih bagus karena di sini datanya in order, teksnya bikin horizontal, teksnya berurutan juga dari atas ke bawah, besar kecil, space allocation. Nah, ini hal-hal yang kecil dalam presentasi data ini esensial. Kenapa? Karena ini tuh kayak ruang tamu rumah lah. Jadi kan kalau kita analogikan misalkan kita mau submit paper itu sebagai orang mau tur rumah gitu. Begitu buka pintu yang orang lihat pertama kali ya ini depan-depannya nih. Living room yang depan itulah ruang tamu. Itu esensial. Uh, Improve ini kasih contoh aja, ini data dari mahasiswa saya yang sebelah kiri ini. Kemudian ini ada kelihatan lah amatir kan. Ini nggak serius gitu. Namanya saja sudah saling tumpang tindih gitu kan. Terus unit-unit nulisnya pun nggak benar gitu kan. Nah terus saya bantuin, oh kita bikin seperti ini. Nah kelihatan ini serius, ada niat untuk nulis. Dan ini saya tahu ini mungkin susah dibaca karena waktunya yang singkat, tapi ceritanya lebih enak dilihat. Nah ini hal-hal yang kecil, tapi menjadi esensial. Terutama karena mereview itu pertama kali yang dilihat adalah gambar. Jadi kalau saya mereview paper, saya lihat gambarnya. Kalau gambarnya itu saya paham, masuk akal, make sense, itu saya ini. Nah baru saya baca jurnalnya. Kalau udah nggak enak lihat gambarnya, lihat datanya, udahlah nggak usah direview. Atau juga kalau saya ngereject, saya nggak ini, nggak ada konsekuensinya. Dan apakah reasonnya valid? Valid reasonnya, karena orang ini tidak bisa mempresentasikan idenya dengan bagus. Jadi Anda mau bikin klaim novelty, misalkan, tapi evidence-nya atau bukti-buktinya tuh nggak dia siapkan secara bagus. Ya udahlah, salahnya dia lah, simple aja. Contohnya. Jadi apa yang kita bisa bikin di AI? Menurut saya, ini ada dua hal. Jadi ini proses menulis, rewriting, bikin outline, brainstorming, bikin struktur, itu bisa kita pakai AI. Tapi bisa bantuan, tapi tetap kita perlu decisif untuk menjadi autentik. Mikirnya itu harus kita, jangan suruh AI mikir. Dan bikin planningnya itu harus kita. Tapi setelah jadi plannya, rencananya, misalkan judulnya apa, hipotesisnya apa, skopnya apa. Jadi, strukturnya kita bisa bantu AI. Misalkan risetnya udah selesai nih, draftingnya. Jadi menulisnya itu pakai AI saja, cepat ini. Apalagi kalau pakai custom AI, lebih cepat lagi. Terus merevisi AI. Udah, merevisi, menerjemahkan ke dalam bahasa asing, bahasa Inggris. Itu AI saja loh, jangan pakai penerjemah, udah. Kasihan, capek. Udahlah, bayarannya sedikit kan. Capek, penerjemah itu saya kasihan juga. Terus editing itu proofreading, udah 100% AI. Tapi make it correct. Validate argumennya, cek data-datanya, itu perlu intervensi kita. Nah, terus jadi ke bawah ini. Jadi pre-writing ini kalau saya bikin skala, ini berat ini pre-writing. Make structure itu nanti banyak iterasinya. Iterasi itu coba berulang-ulang. Nah, makin ke bawah tuh makin mudah. Proofreading makin mudah. Proofreading berarti bahasa Inggrisnya sudah ada, tinggal dicek grammarnya, cek apanya, itu AI saja lah. Meremelek aja AI-nya bisa bikin. Jadi nggak perlu. Kemudian untuk research proses.
Oke, semakin ke kanan semakin mudah. Jadi bisa nggak kita bikin literature review? Bisa. Tadi kan contohnya bisa. Research problem bisa nggak? Bisa. Bisa research problem bisa. Tinggal cerita aja. Oh, saya peneliti di bidang psikologi anak. Saya ceritain aja sama oke ya itu nanti terus bikin saya research problem, potential research problem. Itu saya contohkan besok. Oke. Jadi semua tahap dari research proses ini, mana yang bisa AI, mana yang harusnya jangan kita buat AI supaya dia autentik. Kalau nggak nanti AI semua yang bikin. Nggak ada rasanya punya saya tulisannya gitu. Jangan sampai nanti kita baca jurnal, oke blind lah, terus kita, sebenarnya itu penulisnya kita terus kita nggak tahu tulisan kita kacau. Oke. Jadi ya walaupun kita meminta tolong bantuan AI, tapi kita bisa mengenal lah itu yang nulis saya. Mungkin loh ada orang yang papernya banyak sekali, ada orang yang publish sampai 100 artikel setahun. Saya bilang nih orang ini kalau dicek nyari papernya mana yang papernya dia mana yang bukan kayaknya nggak tahu saya bilang. Tapi insya Allah saya tahu lah mana mana paper yang saya tulis. Walaupun nggak dari misalkan paragraf beberapa paragraf tapi gambarnya atau hasilnya bisa lah saya bedakan. Oh ini saya yang kerjakan ada yang tidak. Gitu. Oke. Terus bikin hipotesis ini bisa pakai AI. Mendesain research ya. Collect data tergantung collect data definisinya apa. Kalau data primer tentu saja nggak bisa. Tapi kalau data sekunder yes. Analisis data powerful. Sekarang nggak perlu ragu lagi pakai apa statistik. Nggak usah risau lah. Kita bisa bikin AI membantu untuk itu. Report kan tadi udah dibahas ya. Oke. Terus besok juga saya mau ulas sedikit tentang custom namanya MyGPT namanya. Jadi contohnya nih ya, berapa hari yang lalu, beberapa minggu lalu saya bantu mahasiswa saya untuk merevisi. Merevisinya itu saya 90% pakai AI. Saya bikin custom, saya ajarin cara dia menjawab reviewer, cara dia merespon, terus memang dari sana lah saya ngambil, terus saya masukkan dokumennya. Jurnal manuskrip editing itu yang tadi yang saya contohkan di awal, papernya sudah jadi, tinggal kita polish. Ini kuliah saya nggak perlu lihat. Ini untuk bikin review. Ini writing assistant yang tadi untuk bikin drafting. Oke, oke, terima kasih itu saja dulu. Saya tahu saya ngomong cepat karena saya pikir diskusi itu waktunya lebih asik lah untuk tanya jawab. Saya harap ekspektasi untuk join di sini terpenuhi. Saya kembalikan dulu ke Kang Nuno nih untuk moderator. Silakan Kang, kalau ada yang mau Oke, diskusi. baik, luar biasa nih Prof. Royo ya, daging semua ya isinya. Saya juga nggak bisa kecep-kecep nih ya, apa namanya, melek sedikit kok jadi nggak paham nih ya, melek sedikit kok jadi ketinggalan nih Bapak Ibu. Aduh, ternyata ada cara mudahnya ya, ada cara kilatnya nih Bapak Ibu semua. Selama ini kita kemana aja ya? Kemana ya? Gitu ya. Nah, Prof, nih sebelum nanti saya buka sesi tanya jawab nih buat Bapak Ibu semua, cuman karena waktu kita terbatas nih Bapak Ibu semua ya, dan saya tahu kayaknya banyak banget pasti yang ingin nanya. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi kan ya, bagi Bapak Ibu semua jangan lupa nih silahkan bisa kalau yang mau bertanya, bisa, apa namanya, di, chat itu udah dikasih ya Bapak Ibu kalau mau bertanya silahkan Bapak Ibu klik ya, itu ada teknik untuk Q&A gitu ya. Nah ini saya izin, share screen terlebih, dahulu gitu ya. Sebentar. Kita udah saya ada beberapa